Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Julianti dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah Ulumul Quran dari 7 materi yang dibimbing oleh Ustadz Dr. Ahmad Alim, LCMA. 7 materi Ulumul Quran. Pertama, kodifikasi wahyu Al-Quran. Kedua, asbabun nuzul. Yang ketiga, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Keempat, struktur bahasa Arab Al-Quran. Kelima, ilmu munasabat. Yang keenam, permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, i'jaz Al-Quran. Materi yang pertama, kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah yang menjadi konsep dasar dalam konsep wahyu. Wahyu tanzil atau munanzal diturunkan langsung. Artinya, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat ataupun Nabi sendiri. Ada tradisi sanad dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar, sama dengan yang dibaca Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dinukil sampai kepada kita secara mutawatir, yang berarti tidak bisa dipalsukan. Ada mata rantai sanad yang dapat dipertanggungjawabkan, yang terawat dan terjaga. Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat melalui hafalan dan tulisan pada masa Rasulullah SAW, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Setelah Nabi wafat pada zaman Abu Bakar, terdapat 2 kasus yang menyebabkan terjadinya gerakan pemurtadan, yaitu yang pertama, golongan orang-orang yang menolak zakat, dan yang kedua, golongan nabi-nabi palsu. Perang Yamamah yang terjadi pada 12 Hijriah tersebut menyebabkan 70 penghafal Al-Quran gugur, sehingga ditugaskanlah Zaid bin Thabit dalam mengkomplikasikan Al-Quran oleh Abu Bakar. Zaid bin Thabit menggunakan 2 cara, hafalan dan materi tulisan tangan yang ada di tulang, kayu, pelepah kurma, dan lain-lain. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, akibat meluasnya kekuasaan terjadi beberapa ragam bacaan Al-Quran, dan menimbulkan perselisihan, sehingga ditetapkanlah Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah mushaf yang mewadahi semua qiraah yang ada. Kemudian mushaf ini dicetak atau ditulis sebanyak 5 dalam riwayat 7 eksemplar, lalu mushaf induk dari Utsman inilah yang dibakukan. Sedangkan yang lainnya, mushaf-mushaf dikirim ke 4 tempat, yaitu Kufah, Basrah, Suriah, dan Madinah, beserta dengan imam pengajar mushaf tersebut. Materi yang kedua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya, baik sebagai penjelasan hukum ataupun pengungkapan fakta-fakta dan berita tertentu. Dari pemaparan ini, terminologi asbabun nuzul mencakup 2 hal. Pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi SAW yang dijawab langsung oleh turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Pentingnya mempelajari asbabun nuzul ini yaitu yang pertama, metode yang sangat kuat untuk memahami makna dan isi Al-Quran. Yang kedua, menggali hukum atau hikmah yang terdapat dalam suatu ayat atau surah. Contoh, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab bahwa suatu ketika orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau." Allah lalu menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Imam At-Tabrani dan Ibnu Jarir meriwayatkan riwayat senada dari Jabir bin Abdillah. Dengan riwayat ini, sebagian pihak berdalil bahwa surah ini adalah Makkiyah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika sekelompok Yahudi datang kepada Nabi SAW
Di antara rombongan tersebut terdapat Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Mereka lalu berkata, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami ciri-ciri dari Tuhan yang mengutus engkau itu." Allah lalu menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, demikian pula Ibnul Munzir dari Sa'id bin Jabir riwayat yang mirip dengan di atas. Dengan riwayat ini, sebagian pihak berdalil bahwa surah ini adalah Madaniyah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Aliyah yang berkata, Qatadah berkata, sesungguhnya pasukan koalisi kaum kafir pernah berkata kepada Nabi SAW, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau ini." Jibril lalu turun dengan membawa surah ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang-orang musyrik seperti yang disebut dalam riwayat Ubay bin Ka'ab. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa surah ini adalah Madaniyah, sebagaimana yang juga dia tunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas. Dengan demikian, kontradiksi antara kedua hadis di atas telah dapat diatasi. Tetapi Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab Al-Azhamah dari Abban bin Anas yang berkata, suatu ketika orang-orang Yahudi Khaybar datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya tirainya. Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, iblis dari kobaran api, langit dari awan, dan bumi dari buih air. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami bagaimana hakikat Tuhanmu itu." Rasulullah belum menjawab pertanyaan tersebut hingga Jibril datang dengan membawa surah ini. Sumber, sebab turunnya ayat Al-Quran karya Jalaluddin Asyuyuti. Al-Quran diturunkan ada kalanya secara jumlatan wahidah pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunia atau langit bumi. Dari langit bumi turun ke bumi membutuhkan waktu sekitar 23 tahun secara bertahap. Cara mengetahui surah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah secara umum, yang pertama, surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah disebut Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan pasca Nabi Hijrah, walaupun turunnya di Mekah, itu disebut Madaniyah. Yang kedua, dilihat dari tempatnya. Jika diturunkan di Mekah dan sekitarnya, maka disebut Makkiyah. Begitupun dengan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, maka disebut Madaniyah. Tetapi pengecualian untuk yang di atas dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, pada surat-surat Makkiyah itu lebih fokus kepada akidah, penguatan akidah dan juga pembicaraan tentang hari akhir dan sebagainya. Sedangkan surah-surah Madaniyah itu lebih fokus kepada hukum, muamalah dan juga sosial. Materi yang ketiga, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran termasuk bagian dari kefasihan, keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran bisa berupa kata, kalimat, ataupun ayat. Contohnya, dalam Quran Surat Al-Insan ayat 15 dan 16, Al-Insyirah ayat 5-6, Ar-Rahman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang diulang di dalam Quran Surah Ar-Rahman itu sebanyak 31 kali. Begitupun ada ayat yang diulang sebanyak 10 kali di dalam Surat Al-Mursalat. Tujuan dari pengulangan ayat dalam Al-Quran diantaranya yang pertama, untuk takrir atau mengokohkan. Ketika ayat, kata atau kalimat itu sering diulang, maka akan menetap dan bersemayam. Yang kedua, untuk penguatan sehingga membuat kata atau kalimat ataupun ayat membekas. Yang ketiga, itu maksudnya ziyadatul tanbih, menambah peringatan, menguatkan kembali pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak lupa. Yang keempat, pengagungan agar manusia tidak meremehkan urusan yang besar seperti dalam surat Al-Haqqah yang berbicara tentang hari kiamat dan sebagainya. Materi yang keempat, struktur bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa wahyu, bahasa yang paling fasih secara lisan dan bahasa yang paling komprehensif dan holistik secara makna. Ibnu Katsir, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih cocok untuk jiwa manusia. Bahasa Arab sebagai kacamata untuk membaca teks atau naskah di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, sehingga siapa yang mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam.
Bahasa dalam Al-Quran juga merupakan bahasa yang sistematik dan sensitif. Perbedaan dalam tata letak dan posisi suatu kata berimbas pada makna yang berbeda. Contohnya, banyak kalimat fitnah dalam Al-Quran yang membawa maksud yang berlainan. Selain fitnah, yang berarti cerita yang direka-reka, bisa juga berarti syirik dan ujian. Itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217, fitnah yang artinya cerita yang direka-reka, sedangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 193, itu berarti syirik, dan Quran Surat As-Saffat ayat 63, itu fitnah berarti ujian. Selanjutnya, materi yang kelima, ilmu munasabat. Ilmu munasabat adalah ilmu khusus dalam ulumul Quran untuk mengetahui kolerasi atau hubungan antara satu ayat atau surat dengan satu ayat atau surat lainnya di dalam Al-Quran. Tujuannya yaitu untuk menguatkan hubungan suatu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya sehingga susunan maknanya menjadi teratur dan komprehensif. Contohnya yang pertama, Quran Surat Al-Ma'un dan Quran Surat Al-Kautsar. Setelah Allah menyebutkan 4 sifat orang munafik dalam surat Al-Ma'un, yaitu menelantarkan anak yatim, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, lalai dalam sholatnya, dan juga riya. Kemudian surah selanjutnya yaitu surat Al-Kautsar, di mana dalam surat ini Allah menjelaskan tentang sifat orang mukmin, sifat yang berkebalikan dengan sifat orang munafik di surat Al-Ma'un. Sifat orang mukmin yang selalu berkorban, ketika diberikan banyak nikmat oleh Allah, mereka bersyukur, berjuang, dan mengorbankan atau rela berkorban di jalan Allah. Salatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ayat awal dan akhir surat Al-Qasas. Di awal ayat Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian di akhir ayat Allah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Letak munasabatnya yaitu ada kesamaan kondisi sosiologi yang dialami zaman Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hidup di masa puncak kekufuran pada zaman Nabi Musa, dan pada zaman Nabi Muhammad itu hidup di puncak kejahiliahan masyarakatnya. Yang kedua, Nabi Musa hijrah ke Madian, sedangkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, pasca hijrah, Nabi Muhammad setelah kembali dari Madinah membangun peradaban dan strategi dakwah. Begitupun yang dilakukan Nabi Musa ketika telah hijrah dan kembali ke Mesir, melakukan strategi dakwah dan membangun peradaban. Yang ketiga, akhir surat Al-Waqi'ah dan awal surat Al-Hadid. Yang keempat, awal surat Al-Isra, yaitu juz 17 yang diawali dengan tasbih, dan juga di juz 18 surat Al-Kahfi yang diawali dengan tahmid. Yang kelima, sesuai antara nama surat dan isi surat. Surat Al-Jin membahas tentang jin, ada An-Naml yang di dalamnya membahas tentang semut, dan lain sebagainya. Materi yang keenam, permisalan dan klasifikasinya dalam Al-Quran. Permisalan dalam Al-Quran bertujuan sebagai sarana motivasi yang menggugah, agar manusia bangkit, tergerak, terdorong untuk melakukan kebaikan. Selain itu, permisalan ini digunakan juga untuk menampilkan sesuatu yang gaib menjadi nyata. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah menyebutkan perumpamaan bagi orang yang sedekah dengan hati yang tidak ikhlas dan lisan yang mengungkit-ungkit atau selalu menyakiti hati orang lain, itu seperti batu yang di atasnya ada pasir, lalu diterjang oleh air yang deras, maka tidak sedikit pun pasir itu tersisa. Sehingga, dari ayat ini dapat diambil hikmah bahwa ketika akan bersedekah, kita harus hati-hati, tidak diikuti dengan motif-motif, tidak ria, dan tidak pamrih, agar pahala dari sedekah tersebut tidaklah hilang. Materi yang ketujuh, yang terakhir adalah i'jaz Al-Quran. I'jazul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat terbagi menjadi 2 macam, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat akli. Mukjizat hissi merupakan mukjizat yang dapat digapai melalui panca indera yang ditujukan kepada manusia biasa yang tidak terbiasa menggunakan kecerdasan pikiran. Misalnya, mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya yang ditujukan kepada Bani Israel.
Sedangkan mukjizat akli adalah mukjizat yang tidak mungkin dicapai melalui kekuatan panca indera, tetapi melalui kekuatan akal dan kecerdasan pikirannya. Contohnya itu adalah Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran diantaranya 1. I'jaz lugawi, ditinjau dari bahasanya, mengandung makna yang luar biasa. Yang kedua, i'jaz al-ikhbari, ditinjau dari sisi berita atau ilmu yang ada di dalamnya. Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang belum pernah dijumpai atau berita goib, menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, i'jaz al-ilmi, keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang keempat, i'jaz tasyri', pilar atau kemukjizatan yang rabbaniyah bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.